Perang Diponegoro. Perang Jawa Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Sebelum peristiwa sejarah ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dan setelah meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau Sultan Hamengkubuwana I. Pada 24 Maret 1792 membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey dalam buku The Origins of the Java War 1976 mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal Keraton Yogyakarta. Pada 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun tahta, lalu raja diberikan kepada Hamengkubuwana III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Penyebab Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November 1785. Nama aslinya adalah Raden Mas Mustar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usia sesuai tradisi keraton. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Surajo atau Sultan Hamengkubuwana III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota. Namun keinginan Sultan Hamengkubuwana III ini ditolak dengan halus, lantaran ibunya bukan istri permaisuri raja. Raden Mas Antawirya merasa tidak berhak duduk di singgah sang Yogyakarta, meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Sultan Hamengkubuwana III wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot atau Sultan Hamengkubuwana IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil, lantaran Sultan Hamengkubuwana IV masih kecil. Muak atas situasi itu, Raden Mas Antawirya memutuskan keluar dari keraton dan kemudian tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Sagimun dalam buku Pahlawan Negara Berjuang tahun 1957 menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan alasan berikutnya, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro mantap melakukan perlawanan. Kronologi dan tokoh Perang Jawa. Anthony Hendrik Misal, Presiden Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro, lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Perang Jawa tak dapat dihindari. Dimulai pada 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataannya. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Gua Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawidirjo, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah sampai di Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukan sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yakni Perang Padri yang digalang oleh para tokoh Minangkabau, termasuk Tuanku Imam Bonjol, untuk diperbantukan di Perang Jawa. Akhir dan dampak Perang Jawa.
Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pemimpin pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawidirjo. Belanda menawarkan genjatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya itu taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun itu berhenti. Dikutip dari Sulawesi Island of Indonesia, tahun 1990, karya Tobi. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Menurut History of Modern Indonesia 1981, secara keseluruhan, dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial yang kala itu mengalami krisis keuangan. Perlawanan di Bali, Perang Puputan. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Badung, Jembaran, Tambanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, pemerintah kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda, di antaranya dengan Raja Badung pada 28 November 1842, Raja Karangasem 1 Mei 1843, Raja Buleleng 8 Mei 1843, Raja Kelungkung 24 Mei 1843, dan Raja Tabanan 22 Juni 1843. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu, terutama seputar hukum tawan karan, agar dihapuskan. Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karan. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Mode Karangasem, agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas oleh penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapatkan dukungan patihnya I Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Kelungkung.
Sementara pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit pun terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh pejuang Karangasem dan Kelungkung melawan Belanda. Selama 2 hari para pemimpin prajurit dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng dibom dan ibu kota Singaraja dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangi pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain adalah sebagai berikut. Dengan waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Belanda sejumlah 75.000 gulden. Dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu ditandatangi dengan tipu daya Raja dan para pejuang, pura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun di balik itu Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat, bagaikan gelar sufit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum Tawankaran pada tahun 1847. Kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusamba, Kelungkung dirampas oleh kerajaan. Hal itu menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Kelungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru mempersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan lain di Bali. Sehingga datanglah pasukan tambahan dari Kelungkung, Karangasem, dan Lengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Tanggal 8 Juni, Belanda menyerang benteng Jagaraga dipimpin oleh Ye van Sitten dan Leko Schiraat. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu oleh istrinya, Jero Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang opsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam waktu 2 hari, yakni tanggal 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat diruntuhkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti oleh I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Tetapi dengan demikian, Belanda tidak mudah untuk menguasai Bali, karena masih banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi.